Hujan gini enaknya ngapain cuy? Daripada gabut, skuilah nonton film. Siapin kopi, rokok, lalu nonton filmnya. A few moments later. Ini film apaan woi? Nggak nyampe sejam udah bikin pusing. Karakter yang tadi namanya siapa? Terus dia siapanya Oppenheimer? Visi, fusi, komunis, perang dunia, Manhattan Project, izin keamanan nasional. 2 hours later. Oh iya, saya lupa ya, kalau film ini kan salah satu karya Christopher Nolan kan. Ya seperti biasalah, Christopher Nolan kan filmnya emang selalu gitu, out of the book gitu kan. Nah, di sini kita akan bahas lebih jauh film Oppenheimer yang dirilis pada tahun 2023. Kita akan sama-sama memahami lebih dalam tentang Julius Robert Oppenheimer atau yang dijuluki sebagai Bapak Bom Atom. Impresi awal setelah nonton film ini selama 3 jam, saya dapat menyimpulkan alur filmnya secara sederhana tuh begini. Awal mulanya, Oppenheimer memulai pendidikan di beberapa universitas di Eropa, mulai dari Harvard, Cambridge, hingga Göttingen. Kemudian dia tertarik untuk bertemu para ilmuwan fisika ternama, seperti Einstein, Niels Bohr, hingga Werner Heisenberg, hanya untuk mempelajari lebih lanjut tentang teori fisika kuantum. Nah, reputasinya mulai dikenal banyak orang, karena pengembangan ilmu fisikanya itu terlihat modern, yang membuatnya menjadi salah satu ilmuwan fisika ternama, hingga kemudian menjadi dosen di beberapa universitas di Eropa. Setelah dirasa cukup menimba ilmu di Eropa, impiannya itu pulang ke Amerika untuk melakukan pengembangan dan pengujian lebih lanjut. Karena memang dasarnya ia itu lahir di Amerika, tapi memiliki latar belakang keluarga Yahudi dari Jerman. Di Amerika, Oppenheimer memulai merambah ke dunia politik, bergabung dengan Partai Komunis di Amerika dan membuat serikat ilmuwan atau yang disebut FAICT. Hal itu dia lakukan untuk pengembangan teori-teori fisika lebih lanjut dan mengumpulkan para ilmuwan fisika yang memiliki potensi untuk bekerja sama dengannya. Banyak dari teman-teman Oppenheimer di Amerika menyadari bahwa mereka itu semua dilirik oleh negara. Untuk apa? Untuk melakukan pengembangan tentang senjata pemusnah massal, atau lebih tepatnya bom gitulah. Karena berlatar belakang di Perang Dunia Kedua, di mana Jerman dan sekutunya itu benar-benar superpower lah, dalam segi persenjataan maupun pertahanan. Oppenheimer beserta jajarannya menjalankan Manhattan Project dengan Jenderal Leslie Groves Jr. menjadi direktur utama dan sepenuhnya mempercayai Oppenheimer sebagai ketua untuk proyek Manhattan. Oppenheimer meminta sebuah tempat untuk pengembangan lebih lanjut tentang bom atom yang isinya para ilmuwan yang akan dipilihnya, dan kemudian tempat itu dinamakan Los Alamos yang berada di negara bagian New Mexico. Pagi, siang, sore, malam, senja. Pagi, siang, sore, malam, senja. Semua orang bekerja keras dalam pengembangan. Tuan Crab, apa aku sudah boleh pulang? Tidak ada yang boleh pulang. Lihat kantung mataku ini. Kantung mataku punya kantung mata. Hingga pada akhirnya bom atom pertama sudah jadi dan akan diuji di sebuah padang gurun yang luas. Ini adalah pertaruhan Oppenheimer dan Jenderal Leslie yang telah menelan banyak anggaran negara demi Manhattan Project. Hingga pada akhirnya inilah momen paling ikonik dan paling mudah dipahami sepanjang film. Ya, menurut saya gitu sih. Proses pembuatan bom yang menelan banyak waktu dan biaya membuat bom atom ini bisa dikatakan senjata paling power milik Amerika dibandingkan negara-negara lain saat itu. Kemudian pihak negara mengambil alih bom atomnya yang kemudian akan digunakan untuk mengebom Jepang, atau lebih tepatnya di Hiroshima dan Nagasaki. FYI aja nih, kalau kalian pernah nonton film SpongeBob, di episode ini dan pada scene ini, Squidward, ada anak jatuh dari langit. Itu bukan anak, itu jangkar raksasa. Sekarang pergilah. SpongeBob,
Dari langit jatuh seorang anak. Nah, kata seorang anak kecil yang diucapkan oleh SpongeBob dan Patrick mengarah tentang bom atom ciptaan Oppenheimer yang dijuluki Little Boy saat dijatuhkan di Hiroshima. Oppenheimer dilema setelah bom atom yang dibuatnya telah dijatuhkan kepada pihak musuh. Di sisi ini, sebagai negarawan, Oppenheimer mendapat apresiasi yang lebih, yang membuat reputasinya di Amerika naik drastis, dan menjadi ilmuwan terhormat yang keputusannya selalu menjadi patokan. Di sisi lain, Oppenheimer juga memiliki rasa kemanusiaan. Apa yang telah dia ciptakan sudah membuat banyak manusia menderita, dan sebenarnya dia telah memikirkan tentang itu jauh sebelum dia memulainya. Setelah semua itu, Oppenheimer memilih untuk tidak melanjutkan pengembangan di Los Alamos karena alasan yang sangat kompleks baginya. Sampai kemudian Oppenheimer mendapati tuduhan sebagai mata-mata Rusia saat menjabat sebagai direktur di Los Alamos. Semua tuduhan itu dilayangkan atau lebih tepatnya didalangi oleh Levi Strauss. Strauss memiliki beberapa alasan untuk menuduh Oppenheimer sebagai pengkhianat, sekaligus sebagai seorang komunis. Film pun selesai dengan scene ending saat Oppenheimer berbicara dengan Einstein, yang pada masa itu Einstein sudah pensiun, atau lebih tepatnya mengasingkan dirilah, dan Oppenheimer menjadi ilmuwan ternama saat itu. Topik pembicaraan itu menyangkut tentang karir Oppenheimer atau sebagian besar dari alur filmnya, mulai dari masuk dalam lingkup ilmuwan paling berpengaruh, menciptakan penemuan baru, mendapatkan masa kejayaan dalam karir, mendapat medali penghargaan, mendapati tuduhan sebagai pengkhianat dan seorang komunis, dicabut izin keamanannya, sampai kemudian mengasingkan diri hingga akhir hayatnya. Film ini menjadi sorotan di awal tahun 2023 karena para penonton siap menikmati genre baru yang dibawakan Christopher Nolan. Lah bang, ini kan udah tahun 2024, kok malah bahas film tahun lalu? Ya namanya baru keluar goa ya gimana lagi. Dengan penambahan genre biografi dokumentari, ternyata ciri khas Om Nolan yang selalu membawakan film yang tidak biasa masih membuat film ini mendapat rating 8,3 di IMDb dan 90% rating review di Rotten Tomatoes. Christopher Nolan menggabungkan beberapa konsep film karyanya yang sebelumnya dalam film Oppenheimer ini. Scene berwarna dan hitam putih dalam film Memento yang rilis tahun 2000. Lalu non-linear timeline yang terpisah-pisah seperti puzzle dalam film The Prestige tahun 2006. Dan gambaran beberapa scene yang mengarah pada genre science fiction dalam film Interstellar tahun 2014. Untuk scene berwarna adalah gambaran dari sisi Oppenheimer dalam segi objektif. Salah satunya setelah penjatuhan bom buatannya di Jepang. Oppenheimer merasa sangat menyesal. Dia bukan menciptakan senjata untuk mengakhiri perang, tapi menemukan hal baru untuk memulai perang dengan senjata yang lebih mengerikan, kelak di kemudian hari. Sedangkan scene hitam putih adalah gambaran subjektif Oppenheimer atau pandangan tentang Oppenheimer dari sisi orang lain. Salah satunya adalah pandangan warga Amerika yang merasa senang setelah penjatuhan bom di Jepang hingga menyebut Oppenheimer sebagai bapak bom atom. Dan pastinya Oppenheimer juga senang telah menciptakan sesuatu yang inovatif. Dalam penyesalan setelah hasil penemuannya, Levi Strauss masuk untuk menjatuhkan Oppenheimer dalam konteks balas dendam. Dan Strauss mendominasi dalam scene hitam putih untuk pandangan yang negatif terhadap Oppenheimer. Apa yang membuat Strauss sampai segitunya dengan Oppenheimer? Sampai membuat Oppenheimer dituduh sebagai komunis, pengkhianat, kemudian diasingkan. Untuk scene yang ini lebih ke masalah personal, yang mana sebelum itu Strauss selalu bicara dan dipercaya oleh Einstein di Göttingen, dan kemudian Oppenheimer datang untuk bicara empat mata dengannya. Nah, sejak saat itu Einstein tidak mau bicara lagi dengan Strauss, kayak sudah tidak percaya gitu sama visi misi yang dibawa oleh Levi Strauss. Lalu dua scene ini, yang mana lebih mengarah ke masalah harga diri. Yang ini ketika Strauss mengusulkan pengembangan bom hidrogen yang berasal dari ide Edward Teller. Tapi itu semua ditolak oleh ilmuwan,
termasuk Oppenheimer sendiri, dan semuanya lebih condong pada pengembangan bom atom. Padahal, status Levi Strauss saat itu adalah ketua AEC, yang bisa dibilang perkataannya itu harus paling berpengaruh untuk ilmuwan gitulah. Dan kemudian scene yang ini, ketika Strauss mengajukan ekspor isotop ke Norwegia, namun Oppenheimer menolak, karena akan membuat negara lain juga akan mengembangkan senjata yang lebih power. Dengan perkataan yang menyindir, membuat Strauss merasa dipermalukan di depan publik. Hingga kita melihat beberapa scene yang seolah-olah sedang melakukan sidang militer untuk menjatuhi hukuman kepada Oppenheimer, yang mana itu adalah sidang pencabutan izin keamanan nasional Oppenheimer. Scene ini lebih dominan di scene hitam putih. Nah, izin keamanan nasional kan ada tingkatannya, konfidensial, secret, dan top secret. Nah, Oppenheimer ini tergolong yang top secret, yang mana dia adalah kunci dari Manhattan Project. Dan apesnya lagi, salah satu dari anggota Manhattan Project terbukti adalah antek dari Uni Soviet, yaitu Klaus Fuchs, yang ternyata sudah membocorkan banyak informasi tentang Manhattan Project kepada Soviet, termasuk kapan bom itu akan dijatuhkan. Ditambah lagi, masa lalu Oppenheimer yang berhubungan dengan aliran kiri membuat Levi Strauss makin menjadi-jadi saat sidang. Setelah pencopotan izin keamanan nasional itu, kisah Oppenheimer sebagai ilmuwan paling berpengaruh mulai meredup, lenyap dalam pengasingan. Kemudian dalam scene ini, yang mana ini adalah penyerahan penghargaan kepada Oppenheimer di Los Alamos, ya sebagai formalitas pemerintah Amerika lah. Nah, Oppenheimer dalam film ini seolah-olah hanya melihat penderitaan akibat bom ciptaannya, hening, dan hanya terlintas efek cahaya ledakan bom di pikirannya. Efek visualisasi ini pada kenyataannya menggambarkan pesan Oppenheimer saat penyerahan penghargaan di Los Alamos. Beliau berpesan, Senjata nuklir kok gini suaranya, Cok? Senjata nuklir diciptakan untuk mempersatukan umat manusia. Perang Dunia Kedua sudah membuktikan bahwa umat manusia sudah sangat menderita. Bila senjata ini digunakan untuk berperang, maka terkutuklah umat manusia. Perkataan itu kelak di masa yang akan datang menjadi relevan dalam ranah politik. Peperangan dilakukan dengan sangat hati-hati. Civis pacem para bellum. Bila ingin tercipta perdamaian, maka bersiaplah untuk menghadapi perang. Nah, untuk saat ini, setiap negara adidaya berlomba-lomba untuk memiliki senjata nuklir. Untuk apa? Untuk memiliki nilai tawar dalam perundingan kepada negara lain, dalam bentuk diplomasi ataupun sebagainya. Wes pokoknya dalam ranah politik lah. Anjir, ini ngomongin film malah sampai kemana-mana nih. Ya, seperti itulah omong kosong saya tentang film Oppenheimer ini. Ini hanya sekedar omong kosong ya. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya secara langsung. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan see you in the next videos.